Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Sophia tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Teteh yang udah menyempatkan hadir, yang terus beristiqomah dalam ngawasnya. Sebelum kita mulai ya ke pembelajaran, gimana teteh kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, Sophia mau ingatkan, ayo kita sama-sama luruskan niat lagi, kita perbaiki niat lagi agar Allah senantiasa memberkahi kita dalam belajar. Nah, jika teteh mau minum terlebih dahulu atau mau bawa minum, boleh disiapkan dulu agar nanti pada saat belajar tidak terdistraksi gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kembali lagi, sekarang kita mau belajar bersama mengenai tahsin, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Boleh coba dilihat PPT-nya ya teteh. Sekarang kita mulai atau belajar mengenai nun mati dan tanwin. Setelah kemarin kita belajar makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, sekarang kita mulai ke hukumnya. Bagaimana sih membacanya bila ada nun mati atau ada tanwin gitu. Nah, mungkin teteh juga udah gak asing ya ngedengar hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum ini diperuntukkan agar kita baik dalam menghadapi atau bila kita menemukan huruf nun mati dan tanwin, bagaimana sih membacanya. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini teteh ada terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Mari kita bedah satu-satu ya. Nah, sebelum Sophia menjelaskan, apakah teteh ada yang tahu nih apa itu huruf izhar atau apa sih izhar itu? Nah, jika tidak ada, gini teteh. Jadi huruf izhar itu atau izhar itu memiliki 6 huruf. Hurufnya tuh hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah, huruf izhar tuh dibacanya gimana sih teh? Huruf izhar tuh dibacanya jelas. Izhar tuh kan artinya jelas. Nah, dibacanya pun jelas. Contohnya huruf alif ya atau hamzah sama-sama aja. Jadi kita bacanya jelas. Min ali, bukan ming ali atau gimana gitu, tapi bacanya jelas. Min ali. Yang kedua ada huruf ha. Ma'aghna anhu tuh. Apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, dibacanya jelas. Kayak ini nun mati bertemu dengan ha. Anhu, bukan anghu, tapi anhu gitu. Huruf ain juga sama, yauma idzin anin na'im, bukan yauma idzin bukan, tapi yauma idzin
yauma idzin 'anin na'im. Jadi dibacanya jelas. Nah, yang ha boleh teteh baca teh, cobain. Nah, sahih, baik. Seperti itu benar teteh. Nah, sekarang huruf wo, coba teteh yang satunya. Ya, benar. Ajrun ghairu. Nah, bukan ajrun tapi ajrun ghairu. Betul, Masya Allah, udah pinter-pinter ya teteh-teteh. Nah, yang terakhir adalah huruf kho. Contohnya, wa amanahum min khauf. Nah, dibacanya jelas. Jadi ingat teteh-teteh, apabila teteh-teteh bertemu nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf izhar, maka dibacanya jelas. Maka dari itu kita harus sama-sama menghafalkan tuh huruf izhar tuh. Kalau Sophia sendiri suka dinyanyiin, atau kalau dibaca, kalau dihafal-hafal mah karena sedikit ya, bisa lah dihafalin. Hamzah, ain ha, ghin ho, kita dua-dua gitu ya. Hamzah, ain ha, ain ha, ghin ho. Seperti itu. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan teteh-teteh? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu idgham. Ada yang tahu huruf idgham itu dibacanya gimana? Iya, huruf idgham tuh dibacanya samar. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka dibacanya antara sifat izhar dan idgham. Jadi kalau guru Sophia mah bilangnya memasukkan satu huruf ke huruf selanjutnya. Contohnya gini. Oh iya, sebelumnya huruf izhar tuh sama kayak huruf idgham tuh sama kayak huruf izhar, ada 6. Nah, apa aja sih? Kalau iya, mim, nun, wawu, lam, ro. Tapi kalau misal mau cepat atau buat mengingat, kita bisa ingat dengan yarmaluna. Iya, ro, mim, lam, wawu, nun, yarmaluna. Nah, tapi huruf idgham ini terbagi menjadi 2, teteh-teteh. Yang pertama idgham bigunah yang disertai dengan dengung, dan ya hurufnya ada 4, ya nun mim wawu. Dan yang kedua ada idgham bilagunah. Nah, idgham bilagunah mah tanpa dengung, hurufnya ro sama lam. Teteh tahu nggak yang disertai dengung sama yang tanpa dengung tuh kayak gimana? Ada? Nah, kayak gini teteh. Kalau disertai dengung tuh kita langsung aja ke contoh ya, biar kita enak gitu, biar langsung paham gitu ya. Huruf mim, contohnya ini kita contohin dulu idgham bigunah. Fi jidha hablum mim masad. Jadi ada huruf dengungnya. Huruf dengung tuh kan kalau misal kita tutup hidung kita itu bakal berhenti. Jadi huruf biguna itu ada dengungnya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, kalau huruf idgham biguna ada dengungnya, kalau idgham bilaguna nggak ada dengungnya gitu. Contoh ya, kita contoh huruf waw. Wallahu miwa dimasukkan, antara nun sama wa-nya dimasukkan. Jadi di huruf sebelum nun tuh kita masukkan miwaro. Dan alhamdulillahnya kalau di mushaf Indonesia tuh kita sudah difasilitasi dengan adanya tasdid. Jadi di huruf idgham tuh apabila ada nun mati dan huruf selanjutnya itu ada tasdidnya, maka bisa dipastikan itu huruf idgham. Nah, kayak gitu. Miwaro, jadi dimasukkan dari huruf belakang ke huruf selanjutnya. Miwaroihim muhit. Atau ini huruf ya. Famaya. Nah, dimasukkan
ditabrakin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada huruf nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, itu dibacanya samar dan disertai dengung atau dimasukkan. Nah, lalu idgham bila gunah yang tanpa dengung itu seperti apa? Nah, kalau yang tanpa dengung tuh kita nggak usah pakai dengung karena emang tanpa dengung gitu ya. Contohnya hurufnya ada dua, ada ro dan ada lam. Nih, mir rabbihim, apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ro itu huruf idgham bila guna, atau ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, itu idgham bila guna. Mir rabbihim bukan mir rabbihim. Jadi nggak didengungkan atau nggak digunakan. Jadi langsung aja mir rabbihim. Bedakan sama mim yang tadi fi jidha hablum mim masad. Nah, itu ada dengungnya. Nah, kalau bila guna itu enggak. Jadi langsung mir rabbihim hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu huruf iqlab. Nah, huruf iqlab tuh cuman satu, yaitu huruf ba. Nih, jadi merubah bunyi nun sukun dan tanwin menjadi mim. Nah, pokoknya ciri-ciri huruf iqlab tuh yang ada, kalau ada nun mati dan di depannya tuh ada ba dan di atasnya tuh ada mim kecil. Nah, itu huruf iqlab. Nah, dibacanya gimana teh? Dibacanya tuh nunnya diganti jadi mim. Kan yang harusnya min ba'di, ini lihat di PPT, yang harusnya min ba'di, tapi karena huruf iqlab ba-nya jadi mim ba'di. Nah, ada mim kan di atas? Jadi itu dibacanya mim. Mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di. Kemudian yang keempat yaitu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca antara sifat izhar dan idgham dan disertai gunah. Nah, untuk huruf ikhfa tuh huruf hijaiyah yang selain izhar, iqlab, ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Nah, selain itu hurufnya huruf ikhfa. Ada berapa? Ada 15. Hurufnya tuh ada 15. Kan lumayan ya 15, panjang ya kalau misal kita dihafalnya satu-satu. Jadi biasanya kalau Sofia sendiri suka dinyanyiin kayak ta sajada za sasha sodo todo fakokaf, kayak gitu. Nah, kalau huruf ikhfa tuh ini kan dengung ya atau samar. Dibacanya gini, Sofia contohin ya salah satunya. Fiha kutubun qayyimah. Jadi dengung. Jadi beda sama huruf izhar. Kan kalau huruf izhar mah jelas ya, kutubun qayyimah. Kan kalau dibacanya huruf izhar kayak gitu. Kalau ikhfa enggak, kutubun qayyimah. Nah, kalau ada huruf ko, ada huruf ka, atau sa, dan 15 yang lainnya, itu dibacanya dengung atau samar yang disertai gunah. Nah, untuk materi nun mati dan tanwin, alhamdulillah udah selesai. Sebelum diakhiri belajar tahsinnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teteh? Jika tidak ada,
kita akhiri dulu materi tahsinnya dan kita break dulu ya 5 menit. Barangkali teteh-teteh ada yang mau ke air, ada yang mau minum atau ada keperluan 5 menit, boleh kita break dulu 5 menit ya. Setelah itu kita lanjutkan ke materi keislaman. Kita tadabbur Al-Quran. Baik, mungkin Safi akhiri dulu. Untuk materi tahsinnya kita istirahat dulu sebentar, kemudian nanti kita mulai lagi di 5 menit ke depan. Baik teteh-teteh, apakah sudah istirahatnya? Kita mulai lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu materi keislaman. Kita akan tadabbur. Sekarang kita akan tadabbur Quran surat At-Tin, surat ke-95 ayat 4. Yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Teteh merasa gak Allah memberikan kita bentuk yang sebaik-baiknya? Terasa ya, kita beda dengan makhluk lainnya, seperti jin, terus seperti hewan, tumbuhan. Allah membedakan manusia kan, dan manusia yang memiliki bentuk sebaik-baiknya. Nah, bentuk sebaik-baiknya ini kita pergunakan untuk mengenali kekuatan diri atau mengenali potensi diri. Nah, coba buka lagi PPT-nya, coba lihat lagi PPT-nya. Nah, mengenali kekuatan diri adalah langkah fundamental dalam mengembangkan pribadi dan bagian integral dari menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Nah, seperti yang kita ketahui ya teteh-teteh, bahwa Allah mengutus kita, atau bahwa Allah menciptakan kita ya, yang lebih tepatnya menciptakan ke muka bumi itu untuk menjadi khalifah bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Kita tuh khalifah gitu, atau pemimpin di muka bumi. Nah, karena Allah sudah mengamanahi kita untuk memimpin di muka bumi ini, kita tuh harus memahami apa sih potensi, apa sih kekuatan ya, apa sih yang membuat kita unggul tuh, yang membuat kita berenergi itu, yang pada hakikatnya bisa kita manfaatkan potensi tersebut secara maksimal untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, terutama umumnya buat semua makhluk ya, karena sebaik-baiknya kita yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, manusia itu Allah ciptakan dengan sesempurna ini teman-teman. Maka dari itu, mari kita menggali potensi diri kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Tuh. Yang pertama, Allah memberikan kita fisik yang terbaik. Benar teman-teman? Coba kita dibanding makhluk-makhluk yang lainnya, Allah memberikan fisik kita tuh yang paling baik, yang terbaik. Manusia itu yang terbaik. Makanya disayangkan ya, kayak aduh, kenapa masih ada orang-orang yang insecure, padahal tidak ada alasan bagi mereka untuk insecure karena fisik. Karena Allah, kalau udah, kan Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya nih, terus kita nggak bersyukur, tidak saya mah hitam, tidak saya mah pegik misal hidungnya. Nah, itu nggak ada alasan, karena pasti Allah memberikan kelebihan. Selain misal kita pegik tapi kita kan wajahnya misal putih, atau ya ada kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, maka dari itu gak ada alasan buat manusia insecure masalah fisik. Nah, yang kedua, manusia cepat berkembang. Kenapa manusia cepat berkembang? Coba teman-teman,
Allah tuh mengkaruniai kita satu apa ya, satu yang cuman kita aja yang punya, apa coba, akal. Ya, Allah memberi kita akal agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dari semua makhluk. Coba yang membedakan kita sama hewan apa coba? Akal kan? Mereka nggak punya akal, sementara Allah memberikan kita akal. Itu pembeda antara hewan dengan kita. Makanya Allah memberikan kita akal agar kita tuh cepat berkembang, kita bisa belajar menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, salah satunya itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu hati dan perasaan. Allah udah memberikan kita hati dan perasaan agar kita senantiasa bersyukur gitu kepada Allah tuh. Kita sama Allah dikasih empati, rasa kasih sayang, rasa saling memiliki. Coba hewan meski mereka kayak semut ya, kayak gotong royong ini, tetapi beda dengan manusia. Manusia itu emang udah dibikin sedemikian rupa, sebaik-baiknya oleh Allah gitu. Kayak malaikat, kebayang gak sih teman-teman kalau misal malaikat Ijroil, dia tuh Allah kasih perasaan kasihan atau perasaan empati. Mungkin gak ada sampai sekarang manusia yang dicabut nyawa sama malaikat Ijroil, karena malaikat Ijroil kasihan gitu ya kalau misal ngelihat orang yang dicabut nyawa tuh. Ya enggak, tapi manusia punya itu. Jadi Allah memberikan hati dan perasaan manusia tuh emang udah Masya Allah luar biasa. Segitu baiknya Allah sama manusia, sehingga Allah memberikan akal, hati, perasaan kepada manusia. Nah, yang keempat yaitu fitrah dasar manusia yang hanif, bahwa manusia itu sifat dasarnya memiliki yang baik-baik gitu. Manusia tuh diciptakan tuh emang sifat dasarnya tuh baik, meskipun kok ada sih orang yang dia membunuh ini itu, berarti dia tuh nggak baik. Enggak teman-teman, sejahat-jahatnya orang pasti dia ada sifat yang baiknya, karena emang itu udah fitrah manusia gitu. Lalu ada menggali potensi akal, hati, dan kehendak sebagai anugerah dari Allah. Nah, yang pertama ada akal. Akal adalah karunia intelektual yang memungkinkan manusia untuk berpikir. Iya, kayak tadi yang Sofia jelasin, bahwa satu-satunya makhluk yang Allah kasih akal, ya selain dari malaikat ya manusia. Coba membedakan antara manusia dan hewan, akal kan. Kemudian hati. Hati ini tuh konteksnya bukan organ fisik, tapi bagaimana lebih kepada pusat spiritual, keimanan kita kepada Allah, terus keyakinan, ketenangan, kasih sayang, dan dorongan untuk kita sebagai manusia tuh berbuat baik atau buruk tuh tergantung hati kita gitu. Hati kitanya yang menggerakkan gitu. Dan yang ketiga yaitu kehendak atau ikhtiar. Nah, anugerah berupa kemampuan memilih atau menentukan tindakan. Allah itu sangat baik ke manusia. Ya, so kata Allah membebaskan manusia, tapi kehendak ini nggak sama kayak Allah ya. Jadi ada batas-batas tertentu. Nah, Allah tuh ngasih kehendak, sok manusia, sok kalian mau berbuat apa? Kalian mau berbuat baik ya, sok. Kalian mau berbuat jahat ya, sok. Tapi Allah udah menyiapkan reward and punishment-nya. Kalau misal kita berbuat baik, ya Allah kasih surga, Allah udah menyiapkan surga. Kalau misal kita berbuat jahat, ya Allah udah menyiapkan neraka, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai manusia untuk mengembangkan potensi diri menuju kebaikan gitu? Ada 6 cara. Ada 6 step gitu. Step pertama yaitu pahami niat. Harus ikhlas.
ya yang tadi sebelum belajar kan kita suka ayo luruskan niat lagi, ayo luruskan niat, karena emang niat itu kunci dari segala perbuatan, segala sesuatu itu. Kata hadis arba'in ya, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Apabila niatnya baik ya kesananya insya Allah baik, tapi apabila niatnya buruk ya Allah kesananya mungkin buruk juga gitu. Jadi pahami niat, coba luruskan niatnya mau kayak gimana gitu. Jadi upaya pengembangan diri kita tuh dilandasi niatnya yang kayak gimana. Lalu yang kedua yaitu kenali dan terima diri sendiri. Nah kalau kita mau mengembangkan potensi untuk kebaikan setelah kita meluruskan niat, maka kenali diri kita. Apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa keunggulan yang kita miliki gitu. Nah meskipun manusia itu berdampingan kelebihan dan kekurangan, ada kekurangannya, tapi tetap dari kekurangan itu kita harus terima diri sendiri dan terima kekurangan itu. Karena jika nggak bisa diterima ya kayak gimana teman-teman ya, ayo kita ubah kekurangan itu lebih baik gitu, agar kekurangan itu tuh nggak terulang kembali atau nggak kita teruskan gitu. Jadi kenali dan terima diri sendiri. Kalau misal kita udah kenal, insya Allah kita bakal cepet lah untuk mengembangkan potensi diri gitu. Nah setelah kita niatnya lurus, setelah kita tahu kita tuh siapa,